Halo teman-teman, mari kita membaca buku tentang seri Adab Sehari-hari dengan judul Ayo Habiskan Makananmu, ditulis oleh Kak Erlan. Teman-teman tahu tidak, ternyata makanan yang tersaji di piring kita selama ini adalah bukti bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Allah yang Maha Pemberi telah mengaruniakan rezeki berupa makanan kepada kita. Harus kita habiskan ya, jangan malas makan teman-teman. Coba bayangkan, sebagian saudara kita di tempat lain mungkin sedang kesulitan mencari sesuap nasi. Ada saudara kita yang tidak bisa makan karena miskin dan tidak punya uang, sehingga tidak bisa memberi makanan. Ada juga loh yang tidak bisa makan karena daerahnya sedang dilanda bencana dan kemarau panjang. Tumbuhan sulit hidup sehingga mereka kesulitan mencari bahan pangan. Ada pula yang tidak bisa makan karena negerinya sedang perang. Suasana begitu mencekam dan mengerikan sehingga sulit untuk keluar rumah mencari makanan. Alhamdulillah, orang tua kita diberi rezeki yang berkecukupan. Alhamdulillah, negeri kita sering turun hujan dan aman sehingga kita merasakan kenikmatan dan dimudahkan untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, kita harus bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Bagaimana cara bersyukur nikmat makanan? Ada yang tahu? Makanan yang sudah disajikan harus dihabiskan. Tidak boleh buang-buang makanan ya teman-teman. Coba kita perhatikan menu makanan yang ada di piring kita. Contohnya ada nasi, sayur, tempe, ikan goreng, serta semangkuk kecil potongan buah mangga yang segar. Begitu nikmatnya menu makanan yang ada di piring kita. Itu semua adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita. Sekarang coba kita merenungkan nasi yang ada di piring kita. Tahukah teman-teman, nasi yang kita makan, yang terkadang kita sisakan, sudah melalui proses tahapan yang cukup panjang. Ada banyak orang yang telah berjasa sehingga sepiring nasi mudah untuk kita makan. Dari padi menjadi nasi. Ada petani yang mengolah tanah, menanam bibit padi, memberi pupuk, mengairi sawah hingga menjaga tanaman padi dari gangguan hewan. Hasil panen dari petani diberikan kepada pekerja penggilingan yang menggiling hasil panen padi hingga menjadi beras. Beras kemudian dikemas dalam karung. Tidak luput peran kuli angkut dan supir mobil yang mengantarkan beras kepada pedagang yang ada di warung, toko, ataupun pasar. Ibunda pergi ke pasar, lalu membeli beras dari pedagang. Ternyata ada tahapan yang sangat panjang dari tanaman padi menjadi beras, kemudian menjadi nasi yang kita makan. Ternyata banyak orang yang telah berjuang supaya kita bisa makan nasi setiap hari. Ada petani, pekerja giling, supir mobil, pedagang, ayah, dan juga ibu kita. Masya Allah. Nah, sekarang kita tahu bahwa nasi yang kita makan adalah bentuk kasih sayang dan pertolongan Allah Ta'ala.
Allah yang Maha Kuasa telah menentukan segala sesuatunya. Sudah selayaknya ketika kita hendak makan nasi, kita jadi ingat kepada Allah. Sebelum makan, jangan lupa baca doa dan mengucapkan bismillah. Maka, teman-teman, makanlah yang lahap. Yang lahap ya. Jangan sampai mengecewakan orang-orang yang sudah berjasa, yang telah turut membantu tersedianya nasi di piring kita. Syukuri nikmat dari Allah karena kita bisa makan hari ini. Alhamdulillah. Setelah makan, jangan lupa membaca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Ayo habiskan makananmu, jangan sampai ada sisa ya teman-teman. Sungguh Allah itu melihat apa yang kita perbuat. Allah Maha Melihat, Allah Maha segalanya. Pelajaran penting dari buku Ayo Habiskan Makananmu yaitu Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemberi, dan Maha Penyayangi. Allah memberikan rezeki dan kenikmatan kepada kita semua. Kedua, Allah sangat sayang sekali kepada kita. Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk menyantap makanan. Ketiga, Allah dengan mengingat-ingat kenikmatan dari Allah akan semakin memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Keempat, di antara manfaat merenungkan nikmat makanan dari Allah, kita akan senantiasa teringat untuk membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kelima, Allah itu Maha melihat. Dia melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Oleh karenanya, kita harus malu jika melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Misalnya, mogok, tidak mau makan, dan suka membuang-buang makanan. Keenam, jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada siapapun yang telah berjasa dalam hidup kita, termasuk semua orang yang terlibat dalam proses tersedianya nasi di piring kita. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat tentang buku Ayo Habiskan Makananmu. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan nonton lagi ya teman-teman. Dadah.